Pada tanggal 3 Mei 2007, dunia dikejutkan oleh hilangnya Madeleine McCann, seorang gadis kecil berusia 3 tahun, hilang dari apartemen di Praia da Luz, Portugal, pada saat keluarganya sedang berlibur. Kasus ini menjadi salah satu kasus penculikan anak yang paling banyak diliput media, dengan pencarian yang melibatkan polisi, detektif swasta, dan bahkan Interpol. Namun hingga hari ini, nasib Madeleine masih menjadi misteri. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya Madeleine? Dan mengapa kasus ini tetap tidak terpecahkan setelah hampir 2 dekade lamanya? Mari kita selami cerita ini. Madeleine adalah anak tertua dari Kate dan Gary yang merupakan pasangan dokter asal Inggris. Pada bulan Mei 2007, keluarga McCann ini memutuskan untuk berlibur di Praia da Luz, sebuah resort pantai di Portugal. Mereka ini ditemani oleh teman-teman terdekatnya dan semuanya tampak normal pada saat itu. Pada malam 3 Mei, keluarga McCann dan teman-teman mereka memutuskan untuk makan malam di sebuah restoran yang dekat dengan apartemen mereka. Nah, Madeleine dan adik kembarnya ini, yaitu Sean dan Amelie, tidur di apartemen, sementara orang tua mereka makan malam di sebuah restoran. Nah, di sini Kate dan Gary tidak khawatir sama sekali. Pasalnya, lokasi apartemen dan restoran tersebut memang tidak terlalu jauh. Mereka pun beberapa kali memeriksa keadaan anak-anak mereka yang sedang tertidur di apartemen. Nah, di sini saat Kate kembali memeriksa anak-anaknya pada pukul 10 malam, ia menyadari bahwa Madeleine telah menghilang dari kamarnya. Dalam keadaan panik, tentunya Kate ini segera menghubungi suaminya untuk memberitahukan situasi yang sedang terjadi saat itu. Setelah mereka berdua ini menyadari bahwa Madeleine hilang, mereka segera memanggil polisi. Dan saat itu juga pencarian besar-besaran dimulai, yang dimana melibatkan penduduk setempat, turis, dan petugas polisi. Polisi setempat awalnya mengira bahwa Madeleine ini mungkin terbangun dan ia tidak melihat orang tuanya berada di apartemen pada saat itu. Kemudian ia ini pergi untuk mencari orang tuanya. Namun ketika pencarian tidak membuahkan hasil, kekhawatiran mulai muncul. Apakah Madeleine ini diculik? Dan jika iya, oleh siapa? Berdasarkan keterangan beberapa saksi, mereka pun langsung menemukan tersangka pertama mereka. Nah, di mana salah satu orang yang menjadi tersangka awal dalam kasus ini adalah Robert Murat, yang merupakan seorang pria berusia 33 tahun saat itu. Nah, Murat ini yang merupakan konsultan real estate Inggris Portugis, tinggal tidak jauh dari apartemen tempat keluarga McCann berada. Nah, di sini saksi yang ada di lokasi menyatakan bahwa sekitar pukul 21.15 malam, seorang pria tampak berjalan menuju tempat Murat sambil menggendong seorang anak. Pada saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa Madeleine telah hilang atau bahwa anak yang digendong tersebut mungkin adalah Madeleine. Dan sayangnya, karena kurangnya bukti yang dapat menghubungkan Murat dengan kasus ini, statusnya sebagai tersangka akhirnya dicabut. Dan perlu dicatat bahwa pengakuan mengenai anak yang terlihat digendong dan dibawa ke tempat Murat tidak pernah terbukti. 4 bulan setelah hilangnya Madeleine, pihak kepolisian Portugal memasukkan orang tua Madeleine ke dalam daftar tersangka. Tentunya penetapan ini didasarkan pada keyakinan beberapa petugas bahwa gadis tersebut mungkin telah meninggal di apartemen mereka, dan bahwa dugaan penculikan anak sebenarnya merupakan upaya untuk menutupi kematian Madeleine yang diduga terjadi secara tidak sengaja akibat tindakan orang tuanya sendiri. Meskipun keputusan ini tampak sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan, terutama bagi keluarga McCann yang baru saja mengalami kehilangan anaknya mereka sendiri. Tetapi pihak berwenang memiliki alasan untuk menganggap mereka ini sebagai tersangka. Ternyata pada bulan Juli 2007, 2 anjing pelacak telah dikerahkan ke lokasi kejadian oleh polisi. Seekor anjing yang telah dilatih khusus untuk mendeteksi darah manusia atau bau mayat. Anjing tersebut telah menjelajahi berbagai lokasi dan menunjukkan reaksi yang sangat kuat di 2 tempat tertentu. Yang pertama adalah di apartemen McCann, dan yang kedua di dekat mobil Renault Scenic yang disewa oleh keluarga McCann 24 hari setelah hilangnya putri mereka. Oleh karena itu,
Pihak berwenang di Portugal berasumsi bahwa Gary dan Kate mungkin telah menyembunyikan jenazah putri mereka, dan mereka ini merekayasa terjadinya penculikan pada saat itu. Kemudian mereka berdua ini menyimpan tubuh putrinya di dalam mobil beberapa minggu setelahnya. Dengan jenazah yang belum ditemukan, polisi meyakini bahwa kedua orang tuanya ini menyembunyikan mayat di lokasi yang masih tidak diketahui. Motif dibalik tuduhan tindakan kejam ini yang ditunjukkan kepada keluarga McCann cukup umum, yaitu kecelakaan dan ketakutan akan konsekuensi hukum. Teori ini menyatakan bahwa Gary dan Kate, yang keduanya berprofesi sebagai dokter, memberikan putri mereka dosis obat penenang yang berlebihan agar bisa tidur, karena pada malam itu mereka berencana menghadiri makan malam bersama teman-teman dan mereka ini tidak ingin terganggu oleh anak mereka. Sehingga mereka memberikan obat tersebut dengan harapan Madeleine bisa tidur dengan nyenyak. Namun akibat overdosis, Madeleine mengalami keadaan yang fatal. Dalam ketakutan akan penangkapan dan hukuman atas insiden yang tidak disengaja itu, mereka diduga menciptakan skenario palsu mengenai hilangnya Madeleine. Kemudian pihak kepolisian bahkan melakukan analisis terhadap rambut dan serat yang ditemukan di dalam mobil serta apartemen keluarga McCann. Dan hasil dari analisis tersebut dilaporkan meyakinkan pihak berwenang di Portugal untuk menetapkan bahwa Gary dan Kate ini sebagai tersangka. Sayangnya keputusan tersebut bukanlah yang terakhir. Menanggapi penetapan keluarga McCann sebagai tersangka, John Law merupakan seorang dari Forensic Science Service di Inggris, menyatakan bahwa 15 dari 19 elemen profil DNA Madeleine ditemukan di mobil sewaan. Namun di sini, dia tetap mengemukakan keraguan yang wajar terhadap kesimpulan yang diambil oleh pihak kepolisian. Dia menjelaskan bahwa secara statistik, ada sekitar 50% kemungkinan kesamaan komponen DNA Madeleine dengan setiap orang tuanya. Hal ini berpotensi menimbulkan kesimpulan yang keliru jika DNA yang diambil dari mobil sewaan ternyata mirip dengan salah satu orang tua atau bahkan keduanya. Dengan demikian, pertanyaan mengenai apakah kecocokan tersebut adalah yang asli atau hanya kebetulan, tetapi pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan pasti. Pada bulan Juli 2008, setelah tidak menemukan bukti tambahan yang dapat diinvestigasi, pihak kepolisian Portugal akhirnya memutuskan untuk mencabut status tersangka dari Kate dan Gary. Sementara itu, meskipun kasus ini masih belum terpecahkan setelah hampir 18 tahun lamanya, banyak orang mulai menganalisis dan mengemukakan teori alternatif mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Madeleine. Salah satu teori menyatakan bahwa penculikan terjadi akibat upaya pencurian yang gagal. Dalam skenario ini, dikatakan bahwa Madeleine ini diculik setelah terbangun dan melihat beberapa pencuri memasuki apartemen. Namun di sini, Scotland Yard tidak menganggap teori ini serius, karena situasi seperti itu kemungkinan besar akan membuat para perampok panik dan meninggalkan bukti yang jelas. Di sisi lain, pihak kepolisian mencatat bahwa mereka sempat mengidentifikasi 4 orang yang tinggal di Praia da Luz yang diduga memiliki hubungan dengan hilangnya Madeleine. Keempat individu tersebut terlihat di sekitar apartemen sebelum menghilang. Nah, mereka ini telah diinterogasi pada tahun 2014, tetapi kemudian dibebaskan setelah Scotland Yard berhasil memverifikasi alibi mereka pada saat kejadian. Kemudian teori lain menyatakan bahwa Madeleine ini mungkin telah diculik oleh seorang pedofil yang tinggal di sekitar lokasi. Sebuah laporan yang dirilis pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa kawasan tersebut telah menjadi tempat berkumpulnya banyak pelanggar seksual pada saat hilangnya Madeleine. Menurut satu sumber, terdapat 38 pelanggar seksual yang teridentifikasi berkeliaran di Algarve, provinsi tempat Praia da Luz berada. Kemudian hal itu dijadikan sebagai magnet bagi para pedofil karena popularitasnya sebagai destinasi wisata. Nah, sumber tersebut juga menambahkan bahwa dalam 4 tahun terakhir, terdapat 7 insiden serangan seksual yang melibatkan anak-anak turis di daerah tersebut. Semuanya memiliki pola yang mirip dengan kasus hilangnya Madeleine, yaitu pencurian di apartemen di mana anak-anak diculik dan kemudian disalahgunakan.
5 dari insiden tersebut terjadi sebelum penculikan Madeleine, sementara 2 lainnya terjadi setelahnya, termasuk 1 insiden yang terjadi sebulan sebelum Madeleine menghilang. Ada satu teori yang paling menarik perhatian dalam kasus ini, yaitu mengarah pada perdagangan anak. Beberapa gadis yang diduga mirip dengan deskripsi Madeleine dilaporkan terlihat di beberapa lokasi, mulai dari Eropa hingga Afrika. Pada tahun 2008, pihak kepolisian sedang menyelidiki seorang pemimpin yang mengeklaim bahwa penculikan Madeleine dilakukan atas perintah sebuah jaringan pedofilia yang beroperasi di Belgia. Dan kelompok tersebut diduga telah memesan seorang gadis muda dan mungkin telah mengambil foto McCain sebelumnya untuk tujuan penjualan. Teori ini menyebutkan kemungkinan Madeleine diculik dan dibawa ke Lagos Marina yang terletak dekat hotel tempatnya menginap, sebelum akhirnya dipindahkan ke perahu menuju Maroko. Nah, foto-foto yang tidak jelas dan rumor mengenai keberadaan Madeleine di Maroko tampaknya cukup meyakinkan bagi keluarga McCain, sehingga Kate dan Gary dilaporkan melakukan perjalanan ke sana untuk mencari putri mereka yang hilang. Yang paling mengkhawatirkan adalah Maroko ini dikenal sebagai pusat dari rute perdagangan manusia yang umumnya menuju Mauritania. Mantan detektif Scotland Yard, yaitu Colin Sutton, menyatakan bahwa jalur menuju Mauritania itu memang memungkinkan. Jika seseorang ingin menyelundupkan anak berusia 3 tahun ke Afrika, itu adalah rute yang jelas. Infrastruktur dan jaringan untuk menyelundupkan manusia ada di sana. Pada akhirnya, kisah Madeleine ini tetap menjadi salah satu misteri orang hilang yang tidak terpecahkan. Entah itu akibat kematian yang tidak disengaja, penculikan, atau perdagangan seks, anak tersebut tetap menghilang tanpa jejak. Hingga saat ini, semua ini masih menjadi misteri. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Beritahu kami di kolom komentar, menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi pada Madeleine? Siapa yang menculik Madeleine? Oke, sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas misteri lain yang mengguncang dunia. Terima kasih sudah mau menonton video ini.